Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Nah, kan minggu kemarin Ibu sudah jelaskan tentang hukum Newton. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gaya-gayanya yang bekerja di dalam hukum Newton. Nah, yang pertama itu untuk sistem benda titik terdapat dua gaya. Nah, di mana yang pertama itu gaya interaksi dan gaya kontak. Nah, gaya interaksi ini ditimbulkan oleh suatu benda pada benda lain walaupun letaknya berjauhan. Nah, macam-macam gaya kontak ini terbagi menjadi 3. Coba kalian sebutkan, baca di depan. Gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Nah, betul. Nah, sedangkan definisi medan magnet itu ruang yang merupakan daerah pengaruh gaya akibat benda-benda yang berada dalam suatu medan seperti medan gravitasi, medan listrik, dan medan magnet akan menderita gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Nah, selanjutnya itu ada gaya kontak. Nah, gaya kontak tadi kan itu 3. Yang pertama itu ada gaya normal. Nah, gaya normal ini adalah gaya reaksi pada gaya berat yang dikerjakan benda terhadap bidang tempat benda terletak. Nah, di sini benda melakukan aksi, bidang melakukan reaksi. Nah, coba kita lihat sama-sama gambar di depan, gambar yang ada di PPT. Siapa yang bisa menguraikan atau mengetahui gaya ini terjadi pada hukum Newton berapa yang kemarin sudah Ibu jelaskan? Saya Bu. Ya, kepada Sri dipersilakan. Nah, Bu, gaya keberapa sih Bu? Kedua atau ketiga ya Bu? Kalau nggak salah, hukum 3 Newton Bu, yang aksi sama dengan min reaksi Bu. Ya, benar. Benar yang seperti dibilang Sri Wahyuni, pada gaya normal ini adalah hukum Newton aksi reaksi atau hukum Newton 3. Nah, selanjutnya itu ada gaya gesekan. Palen, kapan merahnya dimatikan? Tidur dia tuh Bu, tidur Bu. Wahyuni, Sri Wahyuni nggak boleh begitu. Ya, coba Palen. Maaf Bu. Kemarin kan kita sudah belajar hukum Newton. Nah, apa sih simbol dari hukum Newton itu? F, Bu. Apa? F. Nah, coba kalian lihat gambar ini. Nah, itu kan sama-sama ada F. Apa beda dari kedua F itu? Beda, Bu. Beda arahnya, Bu. Ya, coba jelaskan. Kalau F yang besar ke kanan, kalau F yang kecil ke kiri, Bu. Ya, arahnya benar. Coba ada yang bisa menjelaskan lebih detail perbedaan dari F kecil dan F besar? Ya, kepada Bu. Wahyuni. Bedanya Bu, loh kok hilang Bu gambarnya Bu? Oh, maaf. Itu Bu, yang pertama Bu, yang ke kanan kan F-nya huruf kapital. Ya. Nah, yang ke kiri hurufnya huruf kecil Bu, berarti beda Ya. Bu. Kalau yang huruf besar itu berarti gaya yang menarik Bu. Kalau F kecil berarti apa ya Bu? Gaya gesek, iya gaya gesek Bu. Ya, benar. Yang F kecil itu adalah gaya gesek yang bekerja pada benda itu, dan yang F itu adalah gaya tariknya. Nah, dapat kita lihat di situ gaya gesek statis atau biasa disimbolkan Fs, itu Fs lebih kecil atau sama dengan lebih kecil dari nu s dikali n. Nah, jika Fs lebih kecil dari nu Sn, itu bendanya berarti diam. Jika Fs sama dengan nu Sn, berarti bendanya itu bergerak. Nah, sampai sini bisa dipahami?
Bu. Itu Saya bingung, Valentina Bu, kenapa nggak paham, makan, Bu. Valentina? Valentina kenapa makan? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Walaupun kita kuliah online, tetap hargai ibu ya, walaupun kita di rumah. Jangan sering matikan video dan jangan makan, Valen. Perhatikan, nanti nggak ngerti pas ujian. Iya, Bu. Bu, saya nggak paham, Bu. Yang FS tadi, Bu. Ulangin, Bu. Nah kan, FS itu gaya gesekan statis. Nah, jika FS-nya itu lebih kecil dari new S, maka bendanya itu diam. Nah, sedangkan FS-nya itu sama dengan new S, itu bendanya bergerak. Gitu. Mana Sri? Oh, iya, Bu. Terima kasih, Bu. Paham, Bu. Baik. Nah, selanjutnya itu ada gaya gesekan kinetik. Nah, siapa yang ingin menguraikan gambar tersebut? Ada yang bisa? Nggak paham, Bu. Nah, dari gambar itu kan kita bisa dilihat pada sumbu vertikal atau sumbu Y itu yang arah ke atas ini adalah gaya normal, sedangkan yang vertikal ke bawah atau yang pada sumbu Y minus itu adalah gaya berat. Nah, gaya berat itu sama dengan massa dikali gaya gravitasi. Nah, yang sedangkan pada sumbu X atau sumbu horizontal itu sama seperti gambar yang pertama, itu ada gaya gesek sama gaya tarikan. Nah, cuman bedanya gaya gesek kinetik ini dia mempunyai gaya yang bekerja pada sumbu vertikal. Sedangkan pada gaya gesek statis itu tidak ada gaya yang bekerja pada sumbu vertikal, hanya gaya yang bekerja pada sumbu horizontal. Gimana? Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Nah, ini dapat dilihat bahwa FK gaya gesek kinetik itu kecil dari gaya gesek statis. Kemungkinan jika FK besar dari Fs, maka bendanya diam. Jika FK sama dengan Fs, benda saat bergerak, dan FK kecil dari Fs, itu benda bergerak. Bisa dimengerti? Valentina bisa dimengerti? Bisa, Bu. Coba ulangi apa yang Ibu jelaskan tadi. Itu, Bu, kemungkinan-kemungkinan. Ya, Misalnya coba. jika FK lebih besar FS, itu bendanya diam. Ya. Yang kedua, jika FS bendanya bergerak. Benda saat bergerak. Nah, kalau FK lebih kecil daripada FS, bendanya bergerak. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada sifat-sifat gaya gesekan. Nah, yang pertama itu gaya gesekan tergantung sifat permukaan kedua benda bergesekan atau nu, terus berat benda atau gaya normal, gitu kan. Nah, selanjutnya itu ada gerak benda pada bidang miring. Nah, gerak benda pada bidang miring itu pada dasar yang licin atau tanpa ada gesekan. Nah, dapat kita lihat dari gambar ini gaya yang bekerja sudah diuraikan pada sumbu vertikal atau sumbu Y itu gaya yang bekerja adalah gaya normal, sedangkan yang enggak sumbu vertikal yang minus itu ada gaya berat tapi ditambah cos theta. Gaya X-nya itu adalah gaya berat sin theta. Di sini dapat dilihat bahwa kalau gaya normal itu bisa ditulis dengan N sama dengan mg dikali cos theta. Sedangkan gaya berat itu adalah W sama dengan M dikali G. Nah, dari gaya berat ini dapat diuraikan menjadi dua komponen. Pada Fx itu adalah mg sin theta, sedangkan pada Fy sama dengan mg dikali mg cos theta.
seperti yang telah diuraikan pada gambar. Terus tuh, gaya yang menyebabkan benda bergerak pada bidang miring ke bawah atau sumbu X, itu Fx sama dengan M dikali A. Nah, coba Sri, tolong dihidupkan kameranya. Coba, Iya, ini Bu. ada persamaan Fx sama dengan M dikali A. Nah, ini nih hukum Newton keberapa ini? Hukum Newton. Bentar, Bu. Saya buka buku dulu, Bu. Lupa, Bu. Kedua, Bu. Ya, ini kenapa Iya, Bu. M dikali A bisa menjadi Mg sin theta sama dengan M dikali A? Ibu nanya ke siapa, Bu? Nanya Sri. Oh, itu, Bu. Kan di situ ada Fx sama dengan M kali A, Bu. Tadi kan Ibu jelasin kalau yang gaya beratnya itu kan ditransferkan ke sumbu X sama sumbu Y, kata Ibu. Berarti Ya, kan itu kalau yang di X ada Mg sin theta, Bu. Maka gaya yang bekerjanya berarti Mg sin theta, Bu. Gitu, Bu. baik, Salah terima ya, Bu? kasih. Jawaban Sri Wahyuni udah bagus. Valentina itu kenapa goyang-goyang badannya? Enggak, Bu. HP-nya itu, Bu. Remote-nya, Valen, Bu. Valen, walaupun kita kuliah Ya, Bu. online, tolong diperhatikan ya, Nak. Ya, Bu. Oke. Nah, yang kedua itu ada gerak benda pada bidang miring dengan adanya gesekan. Tadi tidak ada gesekan, sekarang yang ada gesekan. Nah, ini gambar yang diurai. Ini sama sigma F sama dengan M kali A itu adalah hukum Newton kedua. Nah, tapi di sini Mg sin theta dikurang Fk sama dengan M kali A. Sedangkan gaya-gaya yang bekerja pada benda itu ada gaya normal, gaya berat, dan gaya gesekan. Karena di sini ada gesekan, maka ditambah dengan gaya gesekan di mana Fk sama dengan K dikali N atau K Mg cos theta. Nah, sedangkan pada tanpa gesekan tadi itu tidak ada gaya gesekan karena bidangnya licin. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Valen, coba diam, Valen. Ya, Bu. Valen nih nggak bisa diam sepertinya. Ya, Bu. Nah, yang ini selanjutnya itu ada sistem katrol. Nah, ini ada benda A dan ini ada benda B dihubungkan dengan seutas tali dengan katrol. Nah, coba Sri Wahyuni uraikan gaya yang bekerja pada benda satu dan Valentina uraikan gaya yang terjadi di benda dua. Ibu kasih waktu. Itu, Bu, yang Sri. benda yang pertama, yang benda A itu ada gaya normal. Ya. Terus ada gaya berat. Ada gaya apa ya, itu gaya gesek, Bu, yang arahnya ke kiri. Terus Ya. ada gaya pegangan tali, Bu, yang narik bendanya itu kan itu ditarik katrol gitu, Bu. Benar enggak, Bu? Ya, bagus jawaban dari Sri. Selanjutnya Valen. Gaya pada benda dua. Gaya berat sama gaya tegangan tali, Bu. Yang mana gaya berat dan mana yang gaya tegangan tali? Yang gaya berat apa itu, Bu? Yang ke bawah, Bu. Ya. Nah,
Ini penjelasan dari yang kalian jelaskan tadi itu benar. Pada benda itu ada gaya normal, gaya gesek, dan tegangan tali. Nah, sedangkan pada benda B itu ada gaya berat sama gaya tegangan tali. Nah, jika benda bergerak, maka berlaku hukum Newton 2. Ayo, apa kemarin hukum Newton 2? Sigma F sama dengan M kali A, Bu. Bagus. Nah, Yang kali A, Bu. ya. Nah, untuk kedua benda berlaku. Nah, pada bidang kasar itu A sama dengan MB dikurang UK dikali MA per MA ditambah MB dikali G. Nah, sedangkan untuk pada bidang licin A sama dengan MB per MA ditambah MB dikali G. Nah, M itu adalah massa, terus G itu kecepatan gravitasi. Karena pada bidang licin itu tidak terjadi gesekan, maka tidak ada gaya gesekan yang bekerja pada bidang licin. Jadi di sini hanya dituliskan MB dan tidak ada nyuka. Bisa dimengerti? Bu. Paham, Bu. Nah, selanjutnya ini ada dua buah benda yang bertumpuk pada bidang horizontal. Coba Ibu minta masing-masing menjelaskan Palen gambar yang A dan Sri Wahyuni gambar yang B. Gimana Palen, gambar yang A itu seperti apa? Ada dua balok, Bu. Ya. Sri Wahyuni. Iya, Bu. Maaf, Bu. Jaringannya jelek, Bu. Ya, Ibu maklumin ya karena kondisinya. Iya, Bu. Ini aja patah-patah, Bu. Macet-macet, Ya. Bu. Coba Sri Wahyuni lihat Eh, gambar yang B. Nah, itu kan udah diuraikan yang gayanya. Bu. Nah, coba ditinjau Iya, Bu. gaya-gayanya. Kalau ditinjau dari benda satu, Bu, yang M1 itu ada gaya berat, kemudian ada juga gaya normalnya, Bu. Terus yang benda 2 juga sama, Bu, ada gaya berat sama ada gaya normalnya juga, Bu. Jadi sama, Bu. Ya, baik, itu benar. Nah, kan yang seperti yang bilang Sri Wahyuni tadi kan, di benda 2 itu ada gaya berat. Di M1-nya ada gaya berat dan gaya normal. Nah, di M2-nya juga ada gaya berat dan gaya normal. Nah, pada gaya normal pada benda 1 itu hanya N1 sama dengan M1 dikali G. Sedangkan gaya normal pada benda 2 itu kan sama dengan M1 ditambah M2 dikali G. Nah, jadi cukup sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Nah, gimana? Ada yang ingin menyimpulkan atau ingin Ibu tunjuk? Ini kenapa pada mematikan kamera? Tolong hidupkan kameranya. Kalian, Sri Wahyuni. Iya, Bu. Nah, coba Sri Wahyuni simpulkan pelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya pada hari ini kita belajar bagaimana kita mentransferkan dan mencari komponen-komponen yang bekerja dari sebuah benda. Kayak gaya normal, kemudian gaya berat. Nah, gitu, Bu. Nah, coba sekarang Palen lagi yang menyimpulkan.
Soalnya udah tiduran, Bu. Ayo Valen, bisa menyimpulkan? Jadi Valen, kalau Ibu menjelaskan pelajaran itu diperhatikan. Jadi pas ditanya itu tahu, pas ujian kita bisa mengerjakan. Nah, jadi cukup sampai di sini dulu ya materi kita hari ini. Dan jika ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan lihat via WA grup kelas. Nah, dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.